Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan manusia dengan disertai syahwat. Adanya syahwat pada diri manusia tidak sia-sia, akan tetapi terdapat faedah dan manfaat di dalamnya. Bahkan jika manusia tidak memiliki syahwat selera makan, misalnya kemudian dia tidak makan, sehingga akan menyebabkan dirinya binasa. Demikian juga jika manusia tidak memiliki syahwat terhadap lawan jenis, maka keturunan dapat menjadi terputus. Oleh karena itu keberadaan syahwat pada manusia tidak tercela. Celaan itu tertuju jika manusia melewati batas dalam memenuhi syahwat. Karena ada sebagian manusia yang tidak memahami hal ini, mengira bahwa syahwat pada manusia merupakan perkara tercela, sehingga mereka berusaha meninggalkan semua yang sebenarnya diinginkan oleh jiwanya. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Aku memiliki istri selama sekian tahun. Aku menginginkannya, namun aku tidak pernah menyentuhnya." Hal seperti ini sesungguhnya merupakan perbuatan zalim terhadap jiwa, karena menghilangkan haknya, padahal jiwa memiliki hak yang harus dipenuhi. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada sahabat beliau yang bernama Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku biasa tidur dan sholat, berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita-wanita. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Utsman, karena sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu. Tamumu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu, dan jiwamu memiliki hak yang menjadi kewajibanmu. Maka puasalah, berbukalah, sholatlah pada sebagian waktu malam, dan tidurlah pada sebagian waktu malam." Anggapan seperti ini juga merupakan penyimpangan dari keyakinan terhadap sesuatu yang halal dan menyelisihi sunnah Nabi SAW, karena beliau SAW biasa meminum madu dan minuman manis, dan itu merupakan kesukaan beliau SAW. Adapun sebagian manusia yang meninggalkan perkara-perkara yang mereka sukai itu dengan beralasan karena zuhud, meremehkan terhadap dunia. Tetapi zuhud yang mereka lakukan itu diiringi dengan kebodohan terhadap agama, sehingga zuhud mereka itu tidak bernilai kebaikan, karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan agama, meskipun hanya bagi dirinya sendiri, merupakan kezaliman terhadap jiwa, bukan merupakan keadilan. Bukankah mengambil sesuatu yang halal yang disukai jiwa pada sebagian waktu dan untuk menguatkan jiwa, itu ibarat pengobatan bagi orang yang sakit, dan hal itu tentu terpuji dan tidak tercela. Mengendalikan syahwat perut, walaupun memenuhi kebutuhan hidup yang disukai, itu diperbolehkan. Namun bukan berarti seseorang muslim dibolehkan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Bahkan dia harus mengendalikannya. Di antaranya yaitu mengendalikan syahwat perut, karena syahwat perut ini termasuk salah satu perkara yang dapat membinasakan manusia. Syahwat ini pula yang menjadi penyebab Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga yang kekal. Dan dari syahwat perut ini kemudian timbul syahwat kemaluan dan rakus terhadap harta benda. Rasulullah SAW telah mengkhawatirkan fitnah kesesatan, ujian syahwat dan fitnah subhat terhadap umatnya. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian ialah syahwat mengikuti nafsu pada perut dan pada kemaluan kalian, serta fitnah-fitnah yang menyesatkan." Syahwat mengikuti nafsu perut dan kemaluan merupakan fitnah syahwat, sedangkan fitnah-fitnah yang menyesatkan adalah fitnah subhat. Oleh karena itu seorang muslim memiliki cara makan yang berbeda dengan orang-orang kafir. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Nafi, ia berkata, kebiasaan Ibnu Umar tidak makan sehingga didatangkan seorang miskin yang akan makan bersamanya. Maka aku memasukkannya seorang laki-laki yang akan makan bersamanya. Laki-laki itu makan banyak, maka Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi, janganlah engkau masukkan lagi orang ini kepadaku. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, seorang mukmin makan memenuhi 1 usus, sedangkan orang kafir makan memenuhi 7 usus." Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah bukan zahirnya, sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa hadis ini benar sesuai dengan zahirnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Adapun makna yang tepat ialah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah,
bahwa hadis ini sesuai dengan zahirnya, yaitu menunjukkan kebiasaan atau keadaan dominan. Maksud yang dikehendaki dengan bilangan 7 yaitu sebagai penekanan untuk menunjukkan banyak, sehingga makna hadis ini bahwa keadaan orang mukmin ialah sedikit makan, karena ia sibuk melakukan sarana-sarana ibadah dan mengetahui tujuan makan menurut syariat ialah untuk menghilangkan lapar, melangsungkan kehidupan dan menguatkan ibadah. Dan karena seorang mukmin takut terhadap hisab yang disebabkan melampaui batas dalam hal makanan, sedangkan orang kafir sebaliknya karena tidak memahami maksud syariat, bahkan dia mengikuti hawa nafsunya tanpa ada rasa takut terhadap akibat-akibat keharamannya. Maka jadilah makannya seorang mukmin sepertujuh jika dibandingkan dengan makannya orang kafir. Namun hal ini tidak berarti berlaku untuk umum semua orang mukmin ataupun orang kafir. Terkadang di antara orang-orang mukmin ada yang makannya banyak. Bisa jadi karena kebiasaan atau karena sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti karena penyakit yang tidak nampak atau lainnya. Begitu pula terkadang di kalangan orang-orang kafir ada yang makannya sedikit. Bisa jadi karena untuk menjaga kesehatan sebagaimana menurut pendapat para dokter, atau karena latihan menurut pendapat para pendeta, atau karena faktor kelemahan lambung dan semacamnya. Kesimpulannya di antara keadaan orang mukmin ialah semangat dalam berbuat zuhud dan merasa cukup dengan perbekalan. Dan ini berbeda dengan orang kafir. Sehingga jika seseorang mukmin atau seorang kafir tidak didapati berada pada sifat ini, maka bukan berarti membatalkan hadis ini. Adapun tidak disukainya banyak makan juga disebutkan dalam sabda Nabi SAW sebagai berikut. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suap yang menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak ada pilihan, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Penjelasan Nabi SAW ini ialah puncak kebaikan, sedangkan keadilan dalam makan yaitu menyudahi makanan ketika masih ada keinginan untuk menambah. Adapun menyedikitkan makan secara terus-menerus akan dapat menyebabkan lemahnya kekuatan. Banyak orang yang menyedikitkan makan sehingga mereka juga melalaikan terhadap kewajiban-kewajiban agama karena faktor kebodohan. Mereka menyangka hal itu merupakan keutamaan, padahal anggapan itu tidak benar. Adapun maksud para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan lapar ialah menunjukkan pada keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW di atas. Dan para ulama sama sekali tidak membolehkan penyimpangan terhadap syariat. Wallahu a'lam. Kemudian mengendalikan syahwat kemaluan. Hendaklah kita mengetahui syahwat terhadap lawan jenis yang diciptakan pada diri manusia memiliki hikmah dan faedah. Antara lain ialah untuk memelihara keberlangsungan hidup manusia di muka bumi sampai waktu yang Allah kehendaki. Demikian juga agar manusia merasakan kenikmatan yang dengan kepemilikan syahwat itu ia dapat membandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan kehidupan di akhirat. Karena orang yang belum pernah merasakan sesuatu jenis kenikmatan, maka ia tidak akan merindukannya. Tetapi jika syahwat tersebut lawan jenis ini tidak dikendalikan dengan baik, akan dapat memunculkan banyak keburukan dan musibah. Karena sesungguhnya fitnah ujian terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku wafat yang lebih berbahaya atas laki-laki daripada wanita. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari hadis ini dengan perkataan, hadis ini menunjukkan bahwa fitnah yang disebabkan wanita merupakan fitnah terbesar daripada fitnah lainnya. Hal itu dikuatkan firman Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Yang Allah menjadikan wanita termasuk hubbu syahawat, kecintaan perkara-perkara yang diingini. Bahkan dia menyebutkannya pertama sebelum jenis-jenis lainnya, sebagai isyarat bahwa wanita-wanita merupakan hal utama dalam masalah itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, kebanyakan yang merusaknya kekuasaan dan negara ialah karena menaati para wanita. Sebagian orang soleh berkata, seandainya seseorang memberikan amanah kepadaku terhadap baitul mal, aku menduga akan mampu melaksanakan amanah tersebut atasnya. Namun seandainya seseorang memberikan amanah kepadaku atas diri seorang gadis untuk bersendirian 1 jam saja,
Aku tidak merasa aman atas diriku padanya, karena fitnah wanita dapat menyebabkan seseorang dapat terjerumus ke dalam berbagai kemaksiatan hingga melupakannya terhadap akhirat, seperti memandang wanita yang bukan mahramnya, menyentuhnya, berpacaran, bahkan sampai berbuat zina. Sesungguhnya perkara yang mudah untuk menjaga diri dari fitnah wanita sejak permulaannya ialah sebagaimana telah diajarkan Allah Ta'ala, yaitu dengan menahan pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Dalam hal ini Allah Ta'ala juga tidak mencukupkan hanya dengan memerintahkan kepada laki-laki yang beriman saja agar menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, tetapi Allah juga mengiringinya perintah kepada wanita-wanita. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Akan tetapi ketika seseorang melepaskan kendali terhadap syahwatnya semenjak awal, maka di akhirnya dia akan sangat kesulitan mengatasinya. Ibarat seekor kuda yang berlari menuju ke suatu pintu yang akan dimasukinya, maka akan sangat mudah mengarahkan kuda itu dengan cara menarik kendalinya dan membelokkannya ke arah lain. Sebaliknya betapa susah setelah kuda itu memasuki pintu tersebut, kemudian orang berusaha memegangi ekornya dan menariknya ke belakang. Alangkah besar perbedaan dua hal di atas. Kemudian karena beratnya menjaga dan mengendalikan fitnah syahwat ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan surga terhadap orang yang dapat mengendalikannya dengan baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga baginya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, makna menjamin untuk Nabi ialah menunjuki janji dengan meninggalkan kemaksiatan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan menjamin, sedangkan yang beliau maksudkan ialah konsekuensinya, yaitu menunaikan kewajibannya, sehingga maknanya barang siapa yang menunaikan kewajiban pada lidahnya, yaitu berbicara sesuai dengan kewajibannya atau diam dari apa yang tidak bermanfaat baginya, dan menunaikan kewajiban pada kemaluannya, yaitu meletakkannya pada yang halal dan menahannya dari yang haram. Sedangkan yang dimaksud dengan apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lidah dan apa yang dilakukannya, yaitu perkataan, sedangkan apa yang ada di antara dua kakinya ialah kemaluan. Ad-Dawudi mengatakan apa yang ada di antara dua rahangnya adalah mulut. Dia mengatakan sehingga itu meliputi perkataan, makanan, minuman, dan semua perbuatan yang dilakukan dengan mulut. Dia juga mengatakan barang siapa berusaha menjaganya, maka ia telah aman dari semua keburukan, karena tidak tersisa kecuali pendengaran dan penglihatan. Namun masih tersembunyi baginya, yaitu memukul dengan tangan. Sesungguhnya pengertian hadis ini berbicara dengan lidah merupakan hal utama dalam meraih semua yang dicari. Jika seseorang tidak berbicara kecuali di dalam hal kebaikan, maka dia selamat. Ibnu Battal rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa bencana terbesar atas seseorang di dunia adalah lidah dan kemaluannya. Sehingga barang siapa menjaga keburukan keduanya, dia telah menjaga dari keburukan yang terbesar. Maka siapa yang akan menyambut tawaran agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.